Perkenalkan, nama saya Naila Rahadatulais dari program Studi Teknik Informatika semester 3. Seharusnya mempresentasikan berkelompok, tetapi kali ini secara mandiri. Saya akan mempresentasikan membahas studi kasus mendeteksi penyakit THT dengan menggunakan penerapan metode forward chaining. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama ada pendahuluan. Saat ini penyakit telinga, hidung, dan tenggorokan telah menjadi suatu penyakit yang cukup banyak diderita oleh masyarakat dunia. Hal tersebut menambah beban kerja tenaga ahli yang bertugas melakukan diagnosa atas seorang pasien yang diperkirakan menderita THT, sehingga dengan permasalahan seperti ini, sangat dibutuhkan sebuah sistem pakar yang dapat membantu dalam pemecahan masalah. Seiring dengan berkembang teknologi informasi yang semakin pesat, segala bidang kehidupan manusia diwarnai dengan penerapan teknologi. Yang kedua, ada landasan teori. Seseorang yang bukan pakar menggunakan sistem pakar untuk meningkat kemampuan pemecahan masalah, sedangkan seorang pakar menggunakan sistem pakar untuk knowledge assistant. Dan ada struktur sistem pakar. Sistem pakar disusun oleh dua bagian utama, yaitu lingkungan pengembangan, disebut juga development environment, dan lingkungan konsultan, disebut juga consultation environment. Lingkungan pengembangan sistem pakar digunakan untuk memasukkan pengetahuan pakar ke dalam lingkungan sistem pakar. Selanjutnya ada forward chaining. Forward chaining adalah teknik pencarian yang mudah yang dimulai dengan fakta yang diketahui kemudian mencocokkan. Pendekatan dalam pelacakan dimulai dari informasi masukan dan selanjutnya mencoba menggambarkan kesimpulan. Pelacakan ke depan mencari fakta yang sesuai dengan bagian if dari aturan if then. Dengan metode forward chaining dari pendekatan dan aturan yang telah dihasilkan dapat ditinjau oleh para ahli untuk diperbaiki atau dimodifikasi untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Untuk metode forward chaining ini juga disebut yang dimulai dengan informasi yang ada dan penggabungan rule untuk menghasilkan suatu kesimpulan atau tujuan. Forward chaining berarti menggunakan himpunan aturan kondisi aksi. Data digunakan untuk menentukan aturan mana yang akan dijalankan. Kemudian, aturan tersebut dijalankan. Mungkin proses penambahkan data ke memori kerja, proses diulang sampai ditemukan suatu hasil. Penelusuran maju pada kasus ini adalah untuk mengetahui apakah suatu fakta yang dialami oleh pengguna itu termasuk konklusi 1, konklusi 2, konklusi 3, atau konklusi 4, atau bahkan salah satu dari konklusi tersebut, yang artinya sistem belum mampu mengambil kesimpulan karena terbatas aturan. Seandainya user memilih premis 1, premis 2, dan premis 3, maka aturan yang terpilih adalah aturan R1 dengan konklusinya adalah konklusi 1. Seandainya user memilih premis 4,
premis 1 dan premis 6, maka sistem akan mengarah pada aturan R4 dengan konklusinya adalah konklusi 4. Tetapi karena aturan tersebut premisnya adalah premis 1, premis 4, premis 5, dan premis 6, maka premis-premis yang dipilih oleh user tidak cukup untuk mengambil kesimpulan konklusi 4 sebagai. Di dalam menemukan solusinya dibutuhkan penyelesaian pada setiap tahap. Sebelum tahap yang satu selesai, tidak dapat maju ke tahap berikutnya, karena hal tersebut dapat berpengaruh dalam pencapaian solusinya. Menurut tim penerbit Andi tahun 2013, ada 3 teknik yang digunakan dalam proses pencarian, yaitu pertama ada depth first, yang kedua ada breadth first search, yang ketiga ada best first search. Adalah penelusuran yang menggunakan pengetahuan akan suatu masalah untuk melakukan panduan pencarian ke arah node tempat di mana solusi berada. Lalu di sini ada basis pengetahuan. Berdasarkan analisis sistem ini akan diuraikan tentang analisis permasalahan yang ada dan analisis kebutuhan akan perangkat lunak yang nantinya akan dibuat, yaitu membangun aplikasi sistem pakar untuk mendeteksi penyakit THT berdasarkan gejala-gejala yang dirasakan oleh pasien. Sistem pakar untuk mendeteksi penyakit THT menggunakan metode inferensi runut maju. Pemilihan metode ini didasari karena metode ini cocok diterapkan untuk melakukan diagnosa tentang mendeteksi penyakit THT. Selanjutnya ada penyajian fakta. Di tabel sampingnya adalah sampel data penyajian fakta untuk mendeteksi penyakit THT berdasarkan gejala-gejala, di mana pada tabel tersebut menjelaskan pengetahuan untuk mengetahui gejala-gejala terhadap penyakit THT. Anda bisa lihat di samping itu ada sampel data penyakit THT dengan gejala-gejalanya. Selanjutnya, situ ada penyajian aturan. Berdasarkan representasi pengetahuan untuk perencanaan mendeteksi penyakit THT, maka disusun aturan atau disebut juga rule yang tersaji pada tabel 3 yang ada di samping itu. Itu tabelnya merupakan sampel data penyakit THT dengan gejala-gejalanya. Anda bisa lihat sendiri ya. Selanjutnya ada tabel 4, merupakan contoh dari penelusuran metode forward chaining untuk sampel penyakit THT, yaitu penyakit faringitis, disebut juga radang tenggorokan, di mana akan diberikan pertanyaan berupa gejala-gejala dan sistem akan memberikan hasil diagnosa dari hasil konsultasi. Proses penelusuran forward chaining dapat dilihat sebagai berikut. Penyakit faringitis dapat melalui proses 9 rule, di mana penelusuran pertama itu dieksekusi apabila fakta sudah cocok dengan aturan bagian if pada bagian if then. Kemudian data tersebut menghasilkan fakta baru di bagian then yang akan disimpan ke database. Proses penelusuran dilakukan dari lur pertama dan tidak ada pengulangan eksekusi. Proses eksekusi akan berhenti apabila tidak ada lagi data yang sesuai yang akan mengeluarkan kesimpulan berdasarkan pencocokan fakta. Halaman tampilan hasil dari konsultasi merupakan hasil diagnosa dari pertanyaan yang dijawab oleh user, yaitu berupa gejala-gejala yang dialami oleh user. Pada halaman tersebut memberikan informasi penyakit apa yang diderita, kemudian bagaimana pengobatannya,
Pada halaman tampilan laporan hasil konsultasi, gambar yang di samping yaitu hasil dari konsultasi yang kemudian sistem memberikan riwayat konsultasi di mana user dapat mencetak laporan dari konsultasi tersebut. Pengujian sistem dilakukan dengan cara menjawab pertanyaan iya atau tidak yang diajukan sistem melalui interface form berdasarkan gejala penyakit THT.